Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ridwan, guru SMP Negeri 4 Puturiawa, Hulu Cenrana, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan memperkenalkan 18 tipe soal kuisis dengan akun Belajar ID kita. Jadi hari ini kita fokus untuk mempelajari dan mengenal 18 tipe soal kuisis dengan akun Belajar ID. Langsung saja Bapak Ibu. Pertama-tama pastikan kita sudah memiliki akun Belajar ID. Kemudian kita masuk di quizzes. Ya, kita klik saja. Oke, karena akun saya sudah ada dan saya sudah mendaftar Bapak Ibu. Ya, berarti tinggal masuk ya. Bagi Bapak Ibu yang belum daftar akun Belajar ID-nya dengan quizzes, boleh dicoba langkah seperti ini. Tadi dibuka dulu quizzes, kemudian coba di slideshow dulu. Ya, seperti tadi dibuka quizzes di browser, kemudian dipilih yang paling bawah, lanjutkan dengan akun Belajar ID yang merah ini. Kemudian setelah diklik akan muncul 3 pilihan seperti ini. Saya berencana menggunakan khusus untuk sekolah, perusahaan, rumah, atau keperluan pribadi. Pilih sekolah Bapak Ibu ya. Kemudian otomatis kita sebagai pendidik, kita pilih guru atau tenaga pendidik. Setelah itu akan muncul pilihan sekolah. Kira-kira kita sekolah di mana. Tapi biasanya Bapak Ibu kalau tidak ditemukan nama sekolahnya, bisa dipilih sekolah yang lain saja, tidak berpengaruh untuk untuk Bapak Ibu membuat 18 tipe soal. Kemudian bisa diisi ya, beritahu kami alasan Anda tidak ingin dikaitkan dengan sekolah Anda. Oke, boleh diisi. Kemudian tambahkan mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu tambahkan mata pelajaran apa yang diampu, kemudian kelas berapa yang diajar di sekolah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, gampang saja. Masuk di browser, ketik quizzes, pilih sekolah, kemudian pilih guru, cari sekolahnya, alasan kenapa kalau misalnya tidak mau ditampilkan, kemudian pilih kelas yang diampu dan mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Oke, seperti itu ya. Lanjut di quizzes, saya akan langsung masuk Bapak Ibu dengan akun saya. Masuk. Menggunakan akun Belajar ID saya. Ya, seperti tadi kita pilih yang paling bawah, tautkan, lanjutkan dengan akun Belajar ID. Kita ketik, sudah ada, lanjutkan. Oke, kemudian saya masuk dengan akun Belajar ID saya. Oke, termasuk. Jadi interface-nya, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini tidak usah ditingkatkan. Ya, jadi seperti ini. Ya, saya kira Bapak Ibu sudah familiar dengan quizzes, sudah pernah menggunakan quizzes sebelumnya. Seperti ini tampilan awalnya Bapak Ibu sudah tahu. Di sini ada perpustakaan, jadi di sini ada quizzes-quizzes yang sudah kita buat atau yang sudah kita copy, modifikasi. Kemudian di sini ada fitur barunya, kemudian hasil dari pekerjaan siswa kita. Ini fitur baru juga, diferensiasi. Tetapi kita fokus di sini yaitu mengenal 18 tipe soal quizzes dengan akun Belajar ID. Oke, kita kembali ke fokus kita. Yang pertama kita klik buat, Bapak Ibu. Ya, jadi di sini 18 tipe soal katanya sebelumnya bergabung semua di sini di penilaian, tapi sekarang sudah pisah, satunya di di analisis, satu yang lain yang 17 ada di sini penilaian. Jadi kita mulai di yang 17 itu Bapak Ibu ya. Kita klik. Setelah kita klik, ya, jadi ada 3 macam aktivitas yang ditawarkan. Apakah kita membuatnya memakai AI atau kita import
dari pekerjaan kita yang kita sudah siapkan di komputer kita, di Chromebook kita, apakah pakai PDF, pakai Google Formulir atau spreadsheet. Nah, bisa ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini juga lebih memudahkan guru. Kita bisa buat aktivitas baru kita memanfaatkan AI ya, artificial intelligence, apakah melalui dokumen atau situs atau YouTube Bapak Ibu ya. Nah, tetapi kita tidak fokus ke situ hari ini. Kali ini kita fokus ke buat dari awal. Nah, inilah ke-17 fitur Bapak Ibu. Yang satunya ada di luar. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya, jadi kita akan mulai satu persatu. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, di sini ada tadi ya yang di luar. Kita pilih ya buat dari awal. Sebelumnya kalau kita perhatikan di sini ada beberapa warna yang membedakan antara tipe soal dan tipe soal yang lainnya. Yang pertama, yang warna ungu, ya. Kemudian warna biru, kemudian warna hijau, yang terakhir warna orange. Ya, apa sih perbedaannya antara warna ini? Yang pertama, kalau kita lihat ini yang pertama pilihan ganda dan isian singkat, Bapak Ibu itu bedanya poinnya ya, poinnya absolut. Jadi jelas poinnya ya. Isian juga begitu. Ya. Sedangkan ini tanggapan terbuka, poinnya kita bisa atur karena namanya juga tanggapan terbuka. Ya, ini ada survei di sini. Tidak mungkin kita memberikan nilai ke survei ya. Begitu pula awan kata ya. Ya, jadi kembali ke gurunya ya. Kalau ini bisa dikasih nilai, ini bisa juga jawaban video, bisa juga. Jadi nanti kita di hasilnya kita bisa buka dulu sebelum memberikan penilaian. Kemudian di yang warna hijau ini kuis interaktif pemikiran tingkat tinggi. Jadi ini host Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada soal menjodohkan, ini ada demonya. Kalau kita klik ada demonya di samping ya, seperti itu. Ada drop, kemudian penanda. Wah, bagus sekali Bapak Ibu ya. Kita dikasih fitur ini seperti ini. Kemudian mengkategorikan, susun ulang, ya, drop down, ya, sama fiturnya Google Form ya, ada drop down. Kemudian gambar berlabel, ya. Jadi ini hot sedikit, soal tipe soal lebih tinggi. Yang bawah, Bapak Ibu, kita perhatikan ada khusus matematika. Pertanyaan kemarin di forum, kenapa ada soal matematika khusus matematika, guru lain tidak ada? Karena ternyata pengguna khusus terbanyak saat ini adalah guru matematika, jadi diberi layanan khusus nih. Jadi bersyukur ya guru matematika ada layanan khususnya dari khusus. Jadi ada 2 tipe soal, yaitu respon matematika dan grafik matematika ya. Oke, kita mulai dari awal Bapak Ibu. Jadi soal pilihan ganda kita coba bikin, kita klik saja. Setelah kita klik, kan kita dibawakan ke halaman seperti ini. Untuk soal pilihan ganda Bapak Ibu kan kita bisa buat 2 tipe soal pilihan ganda. Yang pertama, satu jawaban, hanya satu jawaban yang benar. Yang kedua, beberapa jawaban yang benar. Kalau beberapa jawaban yang benar, otomatis ada 2 atau 3 atau 4, terserah kita ya, jawaban yang benar. Kalau cuma satu, berarti cuma satu yang benar. Kita pilih satu jawaban yang benar ya. Itu pertama. Kita pakai benar salah saja ya. Kita pakai benar salah. Contoh ya. Apakah Pak Prabowo menjadi presiden? Ya. Presiden. Oke. Ya, karena kita hanya tentukan satu jawaban, atau kita pilih opsi benar salah, kita tulis sini benar, sebelahnya salah,
Berarti yang lain tidak perlu. Kalau tidak perlu berarti kita tinggal menghapus. Ya. Oke, seperti itu. Kita pilih jawaban yang benar. Oke. Selesai. Tinggal kita kasih poin. Kira-kira poinnya berapa tergantung Bapak Ibu ya. Ya, waktunya berapa karena misalnya ini terlalu mudah, kita cukup 20 detik atau 30 detik ya. Ya, kemudian kita simpan. Nah, jadi satu soal pilihan ganda benar salah ya, pilihan benar salah. Kita coba pilihan ganda dengan jawaban ganda ya, jawaban lebih dari satu. Beberapa jawaban yang benar. Misalnya ya berikut ini apa? Di bawah ini, siapa saja yang pernah menjadi presiden Indonesia. Oke, jadi kita bikin 2 atau 3 jawaban yang benar. Misalnya yang pertama yang tadi ya Prabowo, Pak Prabowo, barusan Jokowi, kemudian kita tambah lagi satu Habibie atau Gus Dur ya. Gus Dur. Nah, yang opsi selanjutnya kita salahkan ya, misalnya Mamat. Ya, kita pilih beberapa jawaban yang benar ya. Jadi ini penentunya Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita pilih beberapa jawaban yang benar, kita pilih beberapa jawaban. Contreng, Prabowo benar, Gus Dur. Berarti Mamat salah ya. Oke, kita kasih poin. Ini kita mau kasih poin 3 karena 3 jawabannya terserah, satu boleh juga. Atur, silahkan diatur. Oke, simpan. Nah, kita sudah memiliki 2 soal dengan tipe yang sama yaitu pilihan ganda atau multiple choice. Kita tambahkan soal dengan tipe lainnya, tipe isian. Nah, di tipe isian kita usahakan satu kata jawabannya saya Bapak Ibu supaya memudahkan anak-anak ya, supaya soalnya tidak ribet. Misalnya apa ya? Ya kita ke presiden lagi. Siapa presiden wanita, oke. Pertama Indonesia. Ya, kita klik jawabannya sini. Ya, Megawati. Ya, cukup Megawati saja ya. Nah, kita di sini ada opsinya Bapak Ibu. Kita bisa memilih apakah kotak terpisah atau kotak tanpa kotak pemisah. Jadi bisa ya. Kemudian di bawahnya bisa ada petunjuk, misalnya satu kata saja, atau misalnya tidak usah menggunakan huruf kapital di awal, ya terserah bagaimana. Kalau tanpa pemisah berarti tidak ada sekat-sekatnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau ada, kalau saya sih saya pilih nih yang ada kotak pemisah. Kita simpan. Nah, seperti ini. Jadi anak-anak nanti Bapak Ibu menulis di sini Megawati. Ya, kalau salah berarti tidak ada poin. Jadi kita kasih poin 1. Kira-kira berapa detik, berapa menit, waktunya terserah Bapak Ibu. Kemudian kita simpan lagi. Jadi pandangannya siswa seperti ini ya. Nah, di sini ada di atas Bapak Ibu kalau kita perhatikan, kita sudah lewatkan tadi. Kita bisa masukkan gambar ya terkait dengan pertanyaan kita. Kita juga bisa merekam suara kita, siswa bisa mendengar, atau video kita membacakan soalnya seperti itu. Kita simpan. Kita lanjut ke tipe ketiga.
Oke, sudah 3. Kita tambah soal. Kemudian kita pilih jawaban gambar. Kita mulai dari sini ya. Seperti ini. Jawaban gambar. Oke, untuk jawaban gambar, Bapak Ibu, kita bisa memilih apakah dia kanvas kosong atau gambar yang sudah ada. Nah, Bapak Ibu, biasanya kalau kanvas kosong perintahnya langsung ya. Ya, gambarkan gunung misalnya. Nah, gunung. Oke, berarti kanvas kosong. Tampilannya siswa seperti ini. Siswa menggambar ya. Kita bisa coba menggambar gunung ya. Ya. Oke, tergantung kreativitas siswa ya. Selesai. Ya. Oke. Nah, bagaimana kalau ada gambar ya? Berarti kita ubah perintahnya. Misalnya kita mau masukkan, saya sudah siapkan tadi maze ya. Kita cari maze. Cari maze. Itu tidak ada ya. Kalau misalnya tidak ada, kita bisa manfaatkan ini, mencari ya. Jadi kalau kita manfaatkan ini, kita mempunyai Bapak Ibu waktu di sini ya. Berapa kali kita mencari gambar. Jadi kita bisa cari gambar ini langsung ditelusuri di Google. Pertanyaannya, kenapa dikasih seperti ini? Kenapa tidak cari langsung baru disimpan baru diupload ya? Ini untuk lebih menghemat waktu, dan juga ternyata kalau dia sudah kita pakai fitur ini Quizizz sudah memfilter gambar-gambar yang layak diupload ya. Biasanya kalau kita buka Google kan akan muncul gambar-gambar yang lain yang tidak layak untuk ditampilkan. Nah, kalau kita tidak mau menggunakan fitur ini, kita bisa paste link. Kita masukkan link gambar. Misalnya kita cari di sini maze ya. Maze untuk anak-anak ya, seperti itu. Nah, ini ada ya. Kita copy, kita klik kanan ya, kemudian salin alamat, cari alamatnya. Salin alamat gambar, kemudian kita kembali ke Quizizz. Kita pastikan di sini. Kita klik panah. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Simpan. Nah, akan diproses. Nah, gambarnya sudah ada. Kita ubah perintahnya, misalnya gambarkan jalan yang benar untuk si api. Untuk siapa ini? Gambar apa itu? Marshmallow ya. Marshmallow. Menuju si api. Menuju api ya. Oke, saja. Seperti itu. Kita masukkan gambar, siswa akan menggambarnya. Coba kita coba. Bisa dicoba Bapak Ibu. Jadi, kita pilih misalnya siswa menggambar seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu. Oh, ternyata salah jalan. Oke. Hapus. Masuk lagi. Salah jalan lagi ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti ini poinnya tergantung Bapak Ibu mau taruh berapa ya. Jadi kalau misalnya siswa terlalu cepat, berarti akan poinnya lebih baik ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita anggap selesai. Kita sudah kasih poin, kita lanjut menyimpan.
Tambahkan soal berikut. Jawaban video. Ya. Nah, untuk jawaban video, siswa akan merekam dirinya sesuai dengan perintah kita. Misalnya kita perintahkan, guru memerintahkan siswa, misalnya mata pelajaran bahasa Inggris nih, mapel saya, perkenalkan diri Anda menggunakan bahasa Inggris. Nah, seperti itu ya. Atau kita bicara di sini ya, tanpa menulis. Ya, contoh ya. Oh, kita atur izinkan. Please introduce yourself by using English atau use English. Atau pakai bahasa Inggris, kamu perkenalkan diri kamu. Seperti itu. Berhenti merekam. Kita klik. Oh, tidak bisa tertekan ini. Oke, sudah. Jadi macet ya. Kita dengarkan. Mana suaranya? Nah, ya, coba. Berarti tidak terekam tadi ya? Kita ulang. Please introduce yourself by using English atau use English. Atau pakai bahasa Inggris, kamu perkenalkan diri kamu. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau siswa kita klik ini akan muncul suara kita, perintah kita tadi. Nah, berarti kita tidak perlu menggunakan ini. Atau kita buka saja ini. Pokoknya salah satunya. Atau video Bapak Ibu guru. Nah, jadi siswa akan merekam dirinya nanti menggunakan ini, mereka klik tombolnya, kemudian mereka akan memperkenalkan diri mereka. Nah, kira-kira berapa waktunya? Karena ini memakan waktu, kita cari waktu yang tepat ya. Berapa poin tergantung Bapak Ibu. Kita simpan ya. Oke, gampang ya. Siswa menekan tombol merekam, kemudian mereka mengirim jawabannya. Ya, ada opsinya tadi, kita bisa merekam suara, kita bisa upload gambar, pertanyaan ya. Kita simpan. Ya, tambahkan soal. Jawaban survei. Oke. Nah, untuk jawaban survei kita membuat yang gampang saja ya. Misalnya ya bisa digunakan untuk refleksi ya. Apakah kamu mengerti materi hari ini misalnya ya. Materi hari ini. Oke. Ya. Berarti cuma dua ya. Mengerti atau tidak, yes atau no ya. Berarti kita hapus yang tidak perlu. Nah, supaya lebih menarik kita pakai gambar, coba. Nah, kita bisa unggah, bisa cari, bisa pasteling ya. Kita coba ini. Ya. Yes ya. Yes. Kalau misalnya gambarnya kita inginkan lebih menarik atau gambarnya bergoyang, kita ketikkan GIF di sini. Kita akan muncul gambar bergerak ya, GIF. Wah, kita coba ini. Yes.
Tunggu sampai muncul. Kalau lambat berarti jaringan. Oh, kita kan ya tidak ada yes-yes-nya. Jim Carrey ini. Nah, ini ada Thor. Jaringan saya yang lambat ini. Oke, kita simpan. Berarti kita sudah menggunakan 1 dari 10 ya pencarian gambar kita. Ya. Berikutnya no. Ya, tinggal 9 ya. Oke, tidak apa-apa kita gunakan. No. Kita mau bergerak berarti kita klik give. No, 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 no. Coba klik ini. Tidak ada tulisannya. Oh, ini ada si monyet ini. Atau ibu ini. No, 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 no. Ya, ya, kita simpan, kita pakai ini ya. Nah, oke. Seperti ini, gampang sekali. Survei, ya atau tidak. Ya, ya bisa menggunakan. Kalau kita mau tambah, bisa misalnya, oke, sedikit, paham sedikit. Bisa, tapi kita pilih 2 saja ya. Pilihan tunggal, pilihan ganda ya. Nah, ini opsinya. Yang kalau banyak pilihannya bisa kita pilih ini, pilihan ganda. Kita simpan. Lanjut dengan tipe berikutnya. Tambahkan soal. Jadi tanggapan terbuka, survei, kemudian esai. Nah, kita pilih esai. Ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa dibantu oleh AI ya. Ya, kita bisa dibantu oleh AI di sini. Kira-kira apa yang kita mau buat? Ya. Siswa will type the response here max. Jadi siswa akan menulis jawabannya sini maksimal 1000 karakter. Ya. Oh, jadi fitur AI di sini misalnya Bapak Ibu kalau kita mengizinkan AI untuk menilai jawabannya siswa, kita bisa menulis formnya ya. Misalnya kita menuliskan apa ya? Ya, jelaskan atau sebutkan sila pertama. Nah, misalnya ya. Nah, ini kalau misalnya kita klik bantuan AI, berarti AI bisa memberikan penilaian ya. Misalnya kita tulis ya, apabila siswa menulis ini formnya, menulis jawaban yang benar yaitu apa sila pertama? Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa, yang Maha Esa. Siswa mendapatkan poin 5. Ya, kita kasih nomor ya supaya lebih membantu AI mengklasifikasikan. 2,
Apabila jawabannya hampir benar, maka maka siswa mendapatkan poin ya. Maka poinnya 3. Apabila kurang benar, siswa mendapatkan poin 2. Nomor 4, apabila jawaban kosong atau sama sekali tidak benar, tidak mendekati benar, maka poinnya kosong. Nah, seperti itu. Jadi kita memberikan perintah ke AI untuk membantu kita memberikan penilaian formnya. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi siswa akan merespon, sebutkan sila pertama. Sila pertama adalah misalnya ketuhanan yang Maha Esa, berarti AI memberikan penilaian 5 poin ya, sesuai yang kita tulis tadi. Ini opsional ya Bapak Ibu, jadi bisa dipilih bisa tidak. Namanya juga kalau esai seperti di form tidak bisa nilainya otomatis ya, harus diperiksa kembali oleh Bapak Ibu ya. Kecuali jawaban singkat bisa dikasih disamakan jawaban siswa. Berikut kita simpan. Ini esai ya. Sudah berapa soal? Sudah 7. Kita tambahkan soal berikutnya. Tadi ada tulisannya AI on. Saya jawaban audio. Nah ini. Sama tadi ya, jawaban video. Tergantung perintahnya, kita mau tulis, kita mau kasih foto, suara kita atau video kita. Terserah Bapak Ibu ya, yang jelas perintahnya jelas. Misalnya apa ya? Silahkan saya bacakan ya, pelajaran agama. Bacakan surah An-Nas. Contoh ya. Kira-kira berapa lama waktunya An-Nas itu? 2 menit atau 1 menit ya, 1 menit lah. Ya, jadi siswa nanti tampilannya seperti ini, mereka klik mikrofonnya, ikon mikrofonnya, kemudian mereka sudah memulai baca surah An-Nas seperti itu. Gampang sekali Bapak Ibu. Kita save. Ya, kira-kira berapa poin yang layak untuk pembacaan surah An-Nas ini? Ya, tergantung Bapak Ibu ya. Kita simpan. Lanjut. Sedikit lagi ya, kita sudah di pertengahan. Tambahkan soal. Nah, tadi di sini ada add similar question, jadi ini AI lagi ya. Jadi kalau kita klik ini, AI akan menambahkan soal yang mirip dengan soal sebelumnya. Kita akan belajar yang berikutnya. Awan kata, ini sama dengan survei ya, hampir mirip. Kita pilih awan kata. Jadi awan kata ini semacam survei Bapak Ibu. Misalnya kita mau menulis, coba ketikkan satu kata untuk menggambarkan kota, misalnya Makassar. Ya. Jadi ini perintahnya Bapak Ibu ya, bisa kita rekam, bisa kita tuliskan ya. Jadi nanti siswa kita bisa
menulis di sini ya, menulis satu atau dua kata tentang Makassar, misalnya bersih, indah, damai, ramai, ya, tergantung. Jadi muncul jawaban yang terbanyak biasanya itu akan menebal, akan besar ya dibandingkan kata-kata yang lain. Ya, ya nanti kita coba menjawab. Lanjut, Sipan. Seperti itu ya. Apalagi. Soal sudah 9, lanjut tambah soal lawan kata. Berarti kita sudah pindah di HOTS ya, menjodohkan. Nah, seperti ini ada demonya. Dia jodohkan susu X. Oke, benar. Ya, kita coba bikin. Nah, klik tanggapan di sini. Jadi kita masukkan gambar ya. Kita coba gambar. Tadi cari susu. Wah, jangan ya. Saya mau pakai besok ini gratisnya. Kita cari saja di susu ya. Milk. Oke, sudah ada. Kita copy. Ini kira-kira ini saja ya. Copy. Salin alamat gambar. Ingat alamatnya ya. Kita paste di sini, Ctrl V. Kita cari, ya sudah ada. Cepat kita simpan. Jadi ini menjodohkan ya, menjodohkan. Kira-kira ya kita mau tulis ya. Jodohkan gambar di bawah sesuai dengan bahasa Inggrisnya, misalnya vocabulary. Nah, ini apa tadi? Susu ya, milk. Oh, salah. Milk. Milk. Huruf kecil. Berikut. Kita cari gambar apa lagi? Keju. Keju. Apa ya? Roti. Bread. 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 Oke. Kita pilih ini. Ingat salin alamat gambar. Nah, kita kembali ke quizzes. Paste link. Coba. Oke, simpan. Nah, kita tinggal tulis bread. Roti. Gambar apa lagi? Kita cukupkan 4 ya. Makanan terus. Gula-gula. Candy. Oh ini. Kayak permennya Kung Fu Hustle ini. Salin alamat gambar. Jadi tidak usah yang besar resolusinya, yang kecil saja. Kita, aduh, salah tadi ya. Di sini paste link. Ctrl V, ada tanda panah, oke sudah ada. Klik simpan. Tulis namanya Candy. Jadi kita tulis jawabannya di bawah. Nanti sistem akan quiznya sendiri akan mengacak. Ya. Siswa akan jodohkan. Kita tambah satu lagi. Kita cari apa makanan lagi. Gula-gula sudah ada apa ya? Indomie, noodles. Noodles. Yang mana? Kira-kira yang bagus. Ini saja. Salin alamat gambar, sudah kita pindah ke quizzes, kita pastikan di sini seperti tadi, kita cari. Nah, sudah ada, simpan. Otomatis quizzes akan menyimpannya tadi di sini terakhir. Nah, ini kita anggap cukup, berarti ini hapus saja ya. Apa tadi? Indomie.
Sudah selesai, kita kasih poin, kira-kira misalnya kita anggap ini ada 4 ya. Kita kasih poin 4. Tergantung Bapak Ibu. Waktunya tergantung Bapak Ibu. Kira kalau misalnya ini gampang, kasih sekian detik ya. Kalau agak rumit, Bapak Ibu yang atur. Simpan. Oke, sudah ada 10 soal. Lanjut. Tambahkan soal. Apa lagi yang belum? Seret dan lepas. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu. Diseret. Kemudian dilepas. Oke, seperti itu kita buat. Ini soal premium ya, diberikan untuk belajar ID. Seret dan lepas kita buat. Oke. Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Misalnya kita membuat kalimat yang tidak lengkap, siswa melengkapi dengan misalnya apa ya? Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Kita pakai semboyannya Merdeka Belajar ini. Nah ini. Nah, kita gunakan ini. Kita cut ya. Kemudian tambahkan di sini. Nah, kita paste. Nah, seperti itu. Oke, apa lagi? Kita potong, Ctrl X, tetap klik ini kosong, kita Ctrl V, pastikan di sini, kemudian Enter. Nah, sudah 2 ya. Apalagi Anda ya nih, kita cut, Ctrl X, oh, otomatis ya. Kita pastikan. Oke, sudah 3. Ini jawaban yang benar. 1, 2, 3. Di siswa tinggal seret nanti ya. Nah, untuk jawaban pengecoh bisa kita tambah Bapak Ibu ya. Hanya Handoyono, oke, atau Akarso, kemudian Keladi, ya contoh saja ya. Oke. Ada 3 pengecoh, ada 3 jawabannya. Jadi siswa akan menyeret jawaban yang benar kemana ya, benar. Seperti itu. Kita kasih poin, kasih waktu, simpan. Gampang ya Bapak Ibu ya. Untuk tipe ini lumayan, ini bagus. Kita gunakan ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, atau PKN. Sudah kita tambahkan soal berikut tentang tipe seret sudah penanda. Nah, seperti ini demonya. Oke. Bagus untuk IPA ini ya, itu gambar jantung. Kita coba bikin. Nah, kita cari gambar. Gambar apa bagus? Kita cari gambar. Nah, yang saya tahu apabila kita gunakan fitur ini, bonus tadi yang 10 tidak berkurang ya Bapak Ibu ya. Kita cari apa ya, kita kasih penanda. Tubuh manusia atau human body. Human body. Ya, kita di bahasa Inggris ya. Kita pilih jawaban yang gambar yang menurut kita tepat. Ini lebih ke IPA ya. Kita pilih ketik untuk anak-anak. Jadi bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris ya. Kebetulan saya klik bahasa Inggris. Workit. Nah, ini sudah ada. Kita cari yang tidak ada bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini kita pilih nih. Pilih gambar, gunakan gambar. Oke. Kita tunggu. Nah, bagaimana caranya digunakan? Caranya digunakan, kita klik gambar. Nah, di sini AI juga bekerja Bapak Ibu. AI menyarankan kita beberapa pertanyaan yang memungkinkan terkait dengan gambar yang kita sudah pilih ya.
Pilih bagian tubuh yang digunakan untuk mendengar, misalnya ya. Pilih bagian tubuh yang digunakan untuk mencium, berarti hidung. Pilih bagian tubuh yang digunakan untuk berjalan, kaki. Pilih bagian tubuh yang digunakan untuk menggenggam tangan, ya. Kita pilih yang mana kira-kira? Kita pilih ini saja ya, hidung ya. Kita gunakan. Nah, otomatis harus terpilih menjadi soal kita. Berarti jawabannya tadi ada di hidung. Kita simpan di sini. Nah, kita contreng benar. Nah, perlu juga jawaban yang salah. Kita input jawaban yang salah. Nah, kaki. Salah ya. Nah, ini salah. Satu saja yang benar. Telinga juga salah. Nah, leher salah. Rambut salah. Nah, cukup ya. Cukup. Nah, kalau kita naik ke atas di sini, Bapak Ibu, karena kita pilih titik, maka dia akan berbentuk titik seperti ini. Kalau kita pilih persegi, maka akan berbentuk persegi. Ya, contoh. Oh, kalau kita pilih berarti ini terhapus ya. Oke, kita coba. Ubah. Wah, besar sekali. Oke. Jadi bisa diatur ya. Diatur misalnya di sini. Benar. Ya, ini tadi kita hapus saja. Salah. Sebenarnya terlalu besar ya. Kita perkecil. Masih ada satu. Ini hapus. Hapus. Kita ambil tadi yang benar. Kita kecilkan. Tepat di hidung ya. Oke, tapi ini gimana ya? Saya lebih memilih ke titik. Tapi berikutnya ini poligon. Poligon ini kita menggambar. Misalnya kita pilih kepalanya ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti di Photoshop ini. Nah, ini kalau kita teliti ya. Kalau tidak teliti amburadul. Tidak beraturan. Kita mau tandai kepalanya. Nah, selesai. Kita benarkan. Nah, berarti ini kalau siswa klik ini berarti benar. Berarti kita harus bikin yang salah juga ya. Nah, oke. Hah, sedikit rumit kalau yang poligon. Kita pilih yang titik saja. Ubah ke titik. Dipilih hidung jawabannya untuk mencium. Nah, benar. Ya. Yang salah harus ada opsi salah. Tangan salah, perut salah, kaki salah, telinga salah. Ya, begitu. Saya kasih poin, waktu simpan. Ya, bagus ya. Untuk pelajaran IPA, untuk bahasa Inggris, untuk pelajaran yang lainnya juga mungkin. Lanjut. Nah, seperti ini ya. Tambah soal. Benanda sudah mengkategorikan. Nah, seperti ini demonya. Mengkategorikan. Jadi dipilih sesuai dengan kategorinya, itu ada sayur, buah, ya. Ayo kita bikin ya. Ya. Hanya kelompokkan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Oke, kita pakai saja. Sayur. Oke. Buah. Merasa sudah cukup, ini boleh dihapus ya. Oke. Terus saja. Kalau tidak perlu berarti tidak usah diklik. Masuk sayur, kan gambar, bisa tulisan ya, bisa gambar, kita pilih gambar saja ya supaya lebih menarik. Sayur apa, bayam. Seperti tadi, klik kanan, salin alamat gambar, kembali ke quizzes.
Aduh. Oh ya, oke. Kita pastikan tanda panah, muncul gambar, simpan. Oke, sedikit hang Chromebook, mungkin terlalu cepat saya, atau jaringan lambat. Nah, kita butuh 2 kategori ya, tambah jawaban lagi. Cari sayur, steling, atau di sini kita pakai satu. Kita cari sayur apa ya Bapak Ibu? Kacang panjang. Ya, oke. Kita pilih yang ini. Berarti kita pakai 2 ya. Tersisa 8. Kalau misalnya kita tidak membutuhkan gambar yang lain, bisa di crop Bapak Ibu. Atau mau perkecil, bisa di crop. Simpan. Oke. Akan menyimpan di kategori buah. Kita tunggu proses memprosesnya. Oke, sudah 2. Sudah 2. Untuk buah, kita tambahkan jawaban. Kita cari di web browser kita buah apa ya? Apel. Apel. Kita pilih ini, apel yang hijau ya. Salin alamat gambar. Seperti tadi, kembali ke kuisis, kita pastikan tag tanda panah. Nah, kemudian simpan. Kalau saya klik simpan, hang terus. Hang sebentar. Oke, kita tambahkan satu lagi untuk kategori buah. Pilih gambar, cari gambar di web. Apa ya? Apa? Buah kelapa. Oke. Apa tadi? Klik kanan. Salin alamat gambar, kembali ke kuisis, paste link, Ctrl V, paste tanda panah biasa, kemudian simpan, hang sedikit lagi kalau simpan. Sabar ya Bapak Ibu, terkendala jaringan kalau terlalu cepat. Ya, sudah ada 2 kategori. Kelompokkan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Jadi ini nanti akan teracak, siswa kita akan mengaturnya Bapak Ibu sesuai dengan kategorinya. Ya, kita kasih poin karena ini 2 misalnya ya. Kita kasih poin 2. Berapa menit kira-kira, ini gampang ya, 1 menit cukup. Simpan. Kita sudah sampai di mana tadi? Kita soalnya. Oke, seperti ini ya. Lanjut, kita tambah kategorikan sudah, susun ulang. Ya, seperti itu. Nah, susun ulang, jadi dimulai dari 1, 2, 3, 4, susunan yang benar seperti bagaimana. Ya, ya. Pilih nomor 1 di depan, setelah nomor 1 nomor 2. Begitu ya, harus tersusun. Kita bikin, kita klik. Ini bagus untuk bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya. Atau matematika ya, susunan angka yang benar ya, seperti itu. Susunlah ulang, kita ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya susunlah menjadi kata-kata di bawah ini. Ini menjadi kalimat bahasa Inggris yang baik, yang benar, kalimat bahasa Inggris
yang benar. Misalnya, saya klik di sini kata I love you so much. Nah, begini susunannya ya. Berarti kalau tidak sesuai dengan urutannya akan dianggap salah. Atau misalnya kurang akan dianggap salah. Nah, misalnya kita mau menambahkan bisa mengurangi ya. Ya, urutan menaik, urutan menurun ya. Tergantung bagaimana kebutuhan kita. Kita kasih poin seperti biasa. Kemudian kita berikan waktu berapa lama ya. Kalau saya sih ada 5 kata berarti 5 poin ya. Tapi tergantung Bapak Ibu. Simpan. Hampir selesai. Aduh. Jaringan, oh jaringan. Tambah soal, kita habiskan ya Bapak Ibu. Drop down ya, seperti ini. Ada demonya, drop down. Nah, sama dengan Google Form ya Bapak Ibu. Ada drop down-nya yang ke bawah itu. Ya. Kira-kira seperti apa soalnya untuk drop down? Nah, misalnya jaringan. Oke. Seperti ini. Nah. AI otomatis mengubahnya, dia mencari jawaban yang kemungkinannya benar ya, atau yang hampir sama kategorinya, daerah, candi ya. Daerah, candi, kalau kita terima ya terima yang kosong, berarti ini termasuk akan menjadi jawabannya ya. AI akan memilihkan kita mau tambah silakan, mau dikurangi silakan ya. Kalau mau kita tambahkan opsi yang salah sebagai pengecoh boleh. Kita tambah di sini misalnya Bandung ya, atau candi apa lagi? Prambanan. Ah, sudah ada ya. Oke, satu saja pengecoh. Seperti itu ya. Jadi saya copy tadi di teks supaya lebih cepat Bapak Ibu. Setelah saya paste ternyata AI memilih artificial intelligence quizzes ini memilih yang kategorinya hampir sama, nama tempat, nama candi dan sebagainya. Nah, jadi ini nanti dia drop down di Jawa Tengah, di bawahnya ada Semarang, ada, mereka pilih yang mana yang paling tepat kira-kira. Seperti itu drop down. Kita bisa tambahkan apa jawaban pengecoh kalau mau banyak. Ya, kita kasih poin misalnya ada berapa kira-kira. 1, 2, 3, 4, 5 ya, kita kasih poin 5 ya. Contoh. Terserah Bapak Ibu. Kemudian waktu kira-kira ini lama ya, karena agak rumit, kita kasih 3 menit. Simpan. Oke. Sudah 15 soal. Ah. Ayo. Oke. Tambahkan soal. Drop down sudah. Gambar berlabel. Oke, kita lihat demonya. Oke, kita buat gambar berlabel. Kita cari ya. Kita cari kira-kira yang bagus untuk gambar, tipe soal gambar berlabel ini. Cocoknya mata pelajaran IPA, bahasa Inggris, ya, atau IPS, tentang gambar-gambar. Kita cari gambar tanaman ya, tanaman.
atau anatomi tanaman. Kita cari yang tidak ada tulisannya. Jadi kalau kita menggunakan fitur yang ini, jatah kita tadi tidak berkurang ya, Bapak Ibu. Cari yang, atau misalnya kita mempunyai aset gambar yang kita sudah unduh, kita bisa cari ya. Kebetulan saya sudah siapkan. Anatomi tumbuhan. Ya ini. Kita buka. Nah, kita anggap perlu di crop, kita crop. Kemudian gunakan gambar. Kalau dipencet yang terakhir terus ya. 1, 2, 3. Ayolah jaringan bersahabat. Nah, sudah. AI bekerja lagi, akan memberikan kita rekomendasi pertanyaan yang sesuai dengan gambar yang kita sudah upload. Apa bagian dari tanaman? Apa fungsi dari bagian-bagian tanaman ini? Oke. Lagi. Bagaimana cara tanaman ini berkembang biak? Oke. Kita pakai ini ya. Lengkap dengan jawaban yang ditawarkan AI di samping. Ya, lengkap dengan ya. Tak usah berlama-lama, kita langsung gunakan. Ya. Kita tinggal drop apa ya? Bangkok. Kayaknya tidak sesuai ya. Hapus. Tidak sesuai dengan gambar. Klik pada gambar untuk menambahkan label. Kita ganti soalnya. Ini apa ini? Daun ya. Daun. Kita klik lagi di sini. Batang. Oh, ya sudah ada ya, samping. Batang. Ganti soalnya. Tulislah nama bagian tumbuhan. Tulislah nama bagian tumbuhan yang anak panah, yang terdapat anak panah, atau yang ditunjukkan anak panah, yang ditunjukkan anak panah. Oke, batang ada sudah. Ini buah ya, buah. Oke, terakhir ini apa di atas? Pucuk. Bunga ya, bunga. Belum jadi buah. Bunga, ini bawah akar. Akar. Oke. Sudah ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti nanti kita bisa kasih 4 poin. Waktunya sekitar 1 menit, gampang ini. Nah, bisa
tambahkan jawaban yang salah, jawaban pengecoh. Misalnya di sini tidak ada, apa yang tidak ada? Akar, daun, tangkai ya. Tangkai. Oke. Sudah selesai untuk label, gambar berlabel. Jadi siswa nanti bagaimana tampilannya nanti kita lihat ya. Kemudian simpan pertanyaan. Sudah 16 soal. Ayolah, jangan hang dulu. Soal. Tambahkan soal. Gambar berlabel selesai. Nah, berarti tinggal 2 ini yang soal matematika ya. Saya minta maaf karena saya tidak terlalu mahir dan suka matematika. Baik, kita coba ya. Respon matematika. Jadi sesuai yang saya bilang tadi, kenapa ada khusus matematika? Karena dulunya katanya apa? Tidak ada seperti ini membuat rumit matematika untuk membuat soal ya. Jadi masukkan persamaan misalnya ya. Nah, di sini ada kita pilih yang ini. Misalnya 1/4 ditambah 1/4, kita pilih lagi yang ini. Apa istilahnya 1/4? 1/4 kita kasih sama dengan masukkan. Nah, akan muncul di sini. Mana? Halo, muncul lah. Seperempat tambah 1/4. Bisa tidak di copy nih? Copy, Ctrl C, paste. Oke, bisa. Kemudian sama dengan, oke, bisa juga. Masukkan. Adalah muncul lah. Muncul. Ya. Nah, kemudian jawabannya 1/2 ya. Kita pakai ini mana tadi? Nah, ini 1/2 di bawah. Nah, selesai. Oke. Seperti ini Bapak Ibu ya untuk cara pertama untuk matematika. Saya tidak terlalu paham matematika soalnya. Contoh ya. Tipe soal matematika. Selesai. Satu lagi. Ayolah. Satu lagi. Jangan hang dulu. Soal terakhir untuk grafik. Nah, soal grafik. Nah, begini ya. Kita pilih soal grafik. Soal grafik. Jadi kalau guru matematika, enak sekali. Makin dimanfaatkan di kelasnya. Kita pilih yang saya sedikit paham saja, poin-poin. Bisa eksponensial, linear, kuadrat, poinnya. Nah, soalnya apa ya? Apa? Aduh, heng. Apa soalnya ya untuk matematika ini? Ya, tentukan letak
2 apa ya? Minus 1 dan 2,1 tutup kurung. Oke. Kita kasih, minta maaf ya Bapak Ibu matematika kalau jawaban saya tidak tepat. 2 atau di sini ya? Minus 1 yang mana ini? Kemudian 2 lagi. 1. Minta maaf Bapak Ibu matematika, saya kurang paham ini dengan matematika. Begini ya, seharusnya saya belajar dulu tadi. Ya, kita simpan. Tapi harus benar ya, karena ini acuan jawabannya. Kalau jawabannya salah, salah ya. Jadi hanya guru matematika yang paham. Kita hapus ya. Kayaknya di sini. Nah, 2 minus 1 dengan 2, 1. Ya, seperti itu. Simpan. Oke. Selesai, kita simpan. Halo, jangan hang dulu. Selesai, kita simpan. Nah, ini opsional ya, kita bisa tambahkan foto atau tidak fotonya soal kita. Apa judulnya? Misalnya latihan quizzes. Misalnya mata pelajaran apa? Kan tidak terkait mata pelajaran tadi, campur-campur. Kita pilih pengembangan profesional saja. Kemudian kelas berapa? Tidak terkait kelas, kita pilih pengembangan profesional saja. Kemudian bahasanya jangan lupa atur ke bahasa Indonesia. Ya, terlihat oleh publik. Kita simpan karena tidak perlu dikasih foto, bisa kalau ada. Banyak simpan. Nah, soal kita sudah jadi, alhamdulillah. Ya. Kita mau coba preview. Nah, jadi tampilannya seperti ini nanti Bapak Ibu ya. Yuk berputar. Nah, pratinjau sebagai siswa. Ya, mulai. Ini soal pertama ya, benar salah. Apakah Pak Prabowo menjadi presiden? Benar. Ya, ada poin. Berikut. Di bawah ini siapa yang pernah menjadi presiden Indonesia? Jadi ini pilihannya ada banyak ya. Jawabannya bisa 3, bisa 2. Kita pilih 1, 2, 3. Muhammad bukan ya? Salah. Jawab. Oke, dapat poin lagi. Siapa presiden wanita pertama Indonesia? Siapa ya? Kita Megawati. Jawab. Oke, benar lagi. Mantap. Nah, gambarkan jalan yang benar untuk marshmallow. Kita gambarkan dari di mana jalannya si marshmallow. Tek. Nah, dapat.
Sampailah ke api. Oke, jawab. Oke, dapat poin. Berikut, izinkan ya, ini mikrofon ya. Perkenalkan diri Anda menggunakan bahasa Inggris. Oh, ini video. Buka perekam video. Nah, akan muncul seperti ini. Kita rekam ya. Halo. Allow me to introduce myself in front of you all. My real name is Ridwan. My nickname is Rido. I come from Rapa. My hobby playing basketball, riding bicycle, drawing, exploring, whatever it is whatever it's as long as it is adventure. Okay, I think that's all. Thank you very much. Dilihat. Halo. Allow me to introduce myself in front of you all. My real name is Ridwan. My nickname is Rido. I come from Rapa. Oke, seperti itu ya. Langsung jawab basketball. Karena ini tadi yang warna biru berarti ini relatif ya nilainya. Oke, dapat nilai. Apakah kamu mengerti materi hari ini? Ya, mengerti. Ya, jadi ini tadi survei. Betul. Oke, dapat poin juga. Ya, sebutkan sila pertama. Nah, ini tadi kita dibantu oleh AI penilaiannya. Nah, sila pertama, misalnya kita tulis salah, misalnya kemanusiaan yang adil, yang adil. Kira-kira berapa poin dia yang kasih? Oke, dapat poin. Lumayan. Silakan baca surah An-Nas. Kita disuruh membaca surah An-Nas. Oke. Mulai. Kita klik rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Cukup. Boleh dengar ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Jawab. Dapat poin. Alhamdulillah. Coba ketik satu kata untuk menggambarkan kota Makassar. Oke. Penuh kenangan, memorable, apalagi indah atau ramai. Oke, jawab. Oke, dapat poin kita. Lanjut. Jodohkan. Jadi ini menjodohkannya. Jodohkan gambar di bawah sesuai dengan bahasa Inggrisnya. Nah, Indomie apa tadi? Noodle. Roti, bread. Gula-gula, candy. Susu, milk. Enak sekali. Jadi siswa kita suka seperti ini ya. Ada gambar, interaktif, mereka bekerja. Ya, benar semua. Mantap lah. Ya, ini diangkat lagi ke atas ya. Ingarso sung, ya jangan terkecoh, tadi ada jauh soal yang terkecoh, bukan. Ingarso sung, itulah ada. Nah, Imadia Mangun Karsa Tuturi Handa Mas Anda Yono lian dong. Yuk. Ya bisa di setel ulang kalau misalnya kurang yakin siswa ya. Lanjut. Nah, ini tadi yang kita milih. Sudah ada keterangannya. Tap on circle, tandai tanda yang benar. Kira-kira di antara tanda ini yang benar-benar. Pilih bagian tubuh yang digunakan untuk mencium bau. Hidung. Ya. Tidak mungkin perut. Coba kita jawab salah. Dapat poin berapa? Nah, salah. Ya, jadi tidak mendapatkan poin karena kita seharusnya pilih hidung ya. Nah, kategori ini lagi ya. Yang sayur yang mana? Nah, kita jawab salah ya. Misalnya sayur di sini. Tapi kita jawab benar satu ya. Kita tukar. Kira-kira poinnya berapa? Kita tukar. Ada yang sayur, ada yang bercampur ya. Ya, kalau misalnya kurang yakin kita bisa setel ulang atau ambil kembali. Jawab. Kira-kira jawabannya apa? Oke,
2 benar, 2 salah ya. Oke. Dapat nilai juga. Nah, ini kita menyusun kata yang tidak teratur, menyusunnya menjadi benar. Kira-kira susunan yang benar yang tepat adalah you, kita jawab salah. Love, I, much, so. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ini kan jelas salah. Harusnya di sini objek me, berarti salah ya. Siapa tahu siswa mengira benar, ya kita jawab salah. Nah, 3 benar, 2 salah. Berikut. Nah, ini yang drop ya, drop down. Ibu kota provinsi kira-kira apa jawabannya? Ya, baca dulu, kita jawab salah saja. Misalnya Yogyakarta. Ibu kota provinsi Yogyakarta adalah apa kira-kira? Surabaya. Ibu kota provinsi oh di sini sembarang saya. Yang ada di Jawa Tengah adalah apa? Objek wisata. Wisata yang ada di Surabaya. Masa di Surabaya Candi Purwanan. Terakhir, Bandung atau Semarang? Kita cek ya. Saya juga tidak yakin jawabannya ini. Terdeteksi yang salah, terdeteksi yang benar, 2 benar, 3 salah. Mantap. Nah, ini tadi. Kita label ya, gambar label. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa drop, bisa di drop ya, bisa juga diklik. Misalnya ini kira-kira apa ya? Batang, oke. Kita klik buah, kita klik sini. Nah, tidak usah di drop akar, sini. Bisa juga di drop kalau mau ya. Ini daun. Oke. Kemudian, nah ini tadi ya salah ya. Kita coba. Salah. Kita jawab. Ya, 1 salah. 2 salah. Matematika. Nah, kira-kira apa jawabannya tadi? 1/2. Harus menggunakan ini ya, sudah disiapkan, berarti harus gunakan klik bawah 2. Benar tidak ini saya cuma nyontek tadi cara bikinnya. Oke. Tentukan letak mana ya? Oke, jawab sembarang saja. Salah. Tidak dapat poin. Selesai. Redemption quiz. Jadi kita mempunyai kesempatan untuk memperbaiki jawaban. Tadi. Apakah sudah benar? Masih salah ternyata yang di bawah ya. Oke. Masih diberi kesempatan untuk memperbaiki hidung ini ya. Jawab. Benar. Selesai semua. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Menyenangkan ya. Kelas akan bersemangat karena interaktif. Oke, seperti itu ya. Reviewnya. Kita kembali. Sisa 1. Jadi yang soal analisis. Kita buat soal ini yang tadi ya, analisis yang belum dijelaskan. Di analisis memungkinkan siswa menganalisis teks dan media untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Jadi di sini untuk pengguna belajar EDI cuma diberikan kesempatan 10 kali ya Bapak Ibu ya. Lagi-lagi
bisa kita memanfaatkan AI, dibantu dengan AI, ya, artificial intelligence. Kita bisa cari di perpustakaan kuisis, kita bisa menghasilkan dengan prompt AI, kemudian ataukah kita mempunyai dokumen di laptop Chromebook kita, bisa diupload, otomatis nanti akan dibuatkan soalnya. Kita bisa hapus yang tidak penting, kita bisa simpan yang penting. Sama halnya ini. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Hasilkan dengan AI. Ya, masukkan topik, kira-kira topik apa yang bagus Bapak? Tentang apa ya? Sejarah. Tentang kemerdekaan Indonesia. Indonesia. Ya. Pastikan pengangkatan tertentu opsional. Kita ganti bahasanya. Indonesia. Fiksi. Untuk kelas berapa kira-kira? Mata pelajaran sejarah. Jumlah paragraf, gunakan sumber. Oke. Kita coba bikin. AI bikinkan kita tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, topik dulu. Kita pilih topiknya, sejarah Indonesia, proklamasi kah, pahlawan nasional kah, perjuangan rakyat. Kita dipilih minimal 3 ya. Oke. Lanjutkan. Nah, ini AI Anda dapat membuatnya cuma 10 kali ya, kita bisa membuat pemahaman ini atau analisis ini menggunakan. Kalau mau banyak berarti kita harus upgrade akun supernya. Oke. Nah, ini otomatis AI membuatkan kita pertanyaan terkait dengan sejarah kemerdekaan Indonesia yang kita sudah buat, dibantu oleh AI. Kalau tidak perlu kita buang ya. Atau misalnya soalnya ini tidak perlu, kita bisa hapus, atau kita menambahkan pertanyaan mau dipilih ganda, isian, esai seperti tadi yang kita sudah jelaskan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, sayangnya ini kita terbatas penggunanya cuma 10 kali. Padahal bagus fiturnya ya. Oke. Berarti selesai ya, Pak Ibu. Nah, tadi ada terlewatkan satu di situ. Kita kembali dulu. Nah, ini kita kembali ke penilaian di paling bawah ini Bapak Ibu. Dari awal. Nah, di sini ada slide. Jadi apa yang kita buat tadi Bapak Ibu, ada sekitar 17 soal tadi. Apabila kita klik ini akan membuatkan slide interaktif presentasi kita kepada anak-anak. Ya, bagus sekali. Otomatis dibuatkan. Nikmat, apalagi yang kita dustakan sebagai guru, sudah dibantu dengan beberapa tipe pertanyaan yang memanjakan kita. Guru memudahkan kita untuk membuat bagaimana kelas kita menjadi semangat belajar Bapak Ibu. Oke, sekian Bapak Ibu yang sudah setia menemani saya sampai jam berapa ini? Malam, jam 1 ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dan mohon maaf kalau saya sedikit mengantuk. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.